Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung, dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja ini, kita dapat mengikutinya di dalam rumah masing-masing. Dan dalam ibadah kita minggu ini, kiranya sukacita dan perlindungan Tuhan beserta di dalam hidup kita. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Titah ke-10 dan artinya. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis di dalam buku Kejadian 32 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian dikatakan, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Di berlina berbudi dengan sumateho, nama siha holongan dijami tahun atong paingat huria amora barbada totong dihalangi roh utsai paroho. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Tabegema, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis. Yang pertama akan menerima pemberkatan nikah, dikting parjulu duhut paduaon, atau pengumuman pertama dan kedua. Antonius Sihite, putra dari Bapak Tunggul Sihite, Ibu Nurli Boru Raja Guguk, yang beralamat di Perum Cijerah, Blok 20 nomor 155, Cimahi Selatan, Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, yang akan menerima pemberkatan nikah dengan Maria Christine Stefani Panjaitan, putri dari Bapak Maringan Panjaitan yang telah meninggal dunia. Ibu Tihirma Boru Saing yang beralamat di Jalan Citepus 3 nomor 36 Bandung di dalam daerah 7 Pajajaran. Jemaat AKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 10 Juli 2021 di pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Yang kedua, anggota jemaat yang pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat gereja GPIB Sejahtera Bandung, yaitu keluarga Bapak Christian Dewanto, Ibu kami Silvia Katarina Boru Tagalung, beserta dengan 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Pasir Salam Romawi 8 nomor 2 daerah 5 Malabar. Yang ketiga, pendaftaran guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu. Artinya bagi jemaat yang ingin mendaftar atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Seksi Sekolah Minggu Ibu Calon Sintua Kerdina Limbong Boru Silalai, Sarjana Ekonomi. Yang keempat, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung pada minggu ini tertanggal dari 21 Juli sampai 24 Juli 2021 akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Jadi kita semua Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah masing-masing, di mana link Zoom-nya nanti akan di-share atau diberitahukan kepada kita semua di dalam grup WIC masing-masing. Yang kelima, agenda pelajar CD di tahun ajaran 2020 atau sampai tahun 2021 ini. Yang pertama, akan dilaksanakan ujian lisan bersama dengan orang tua pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 masuk di pukul 10 WIB dan akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting dari rumah masing-masing. Jadi anak-anak kami yang belajar CD dapat mengikutinya bersama dengan orang tuanya di hari Selasa ini, dan kami harap kita bisa mendukungnya dengan baik. Dan yang kedua, general repetisi untuk pelajar CD juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 24 Juli 2021. Dan yang ketiga, menyaksikan iman atau lepas sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Oleh sebab itu, nanti kalau ada pun perubahan atau informasi yang selanjutnya bisa nanti disampaikan oleh Amang Pendeta Resort kita ketika kita nanti bersama-sama mengikuti ujian lisan bersama dengan orang tua. Untuk informasi selanjutnya nanti kita dengar bersama-sama. Yang keenam, pendaftaran pelajar sidi di tahun ajaran 2021 sampai pada tahun 2022 ini. Pendaftaran pelajar sidi telah dibuka mulai tanggal 4 sampai tanggal 25 Juli 2021. Jemaat dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar sidi yang dapat diperoleh dari kantor gereja pada hari Selasa atau sampai pada hari Sabtu, di mana kantor pada hari Selasa sampai hari Sabtu akan dibuka di pukul 9 sampai pukul 17 WIB atau pukul 5 sore, atau juga dapat mendaftar melalui via online. Jadi ada pendaftarannya juga bisa kita lihat dari warta jemaat yang sudah di-share kepada kita semua jemaat AKBP Bandung dari WA-nya masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis di dalam Efesus pasal 2 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tang bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita saat ini. Horas madihamuna saluhutna, damang dainang selamat hari Minggu madehita saluhutna. Kiranya tetap di dalam semangat untuk minggu hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita harus menunjukkan sukacita besar saat ini karena virus yang sangat mematikan yang memisahkan kita dari Tuhan bukanlah virus corona, itu kan? Tetapi virus dosa yang menjadi akar pahit. Maka bagaimana Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat Efesus yang sudah berkumpul dan datang dari berbagai suku, ras, keturunan. Mereka harus menunjukkan sukacita di dalam kesatuan dan menghilangkan perbedaan atau pengkotak-kotakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk itulah di sini Rasul Paulus hendak mengingatkan mereka sebagai Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus. Karena Paulus juga mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya, di dalam Dia, yakni di dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya, dan keselamatan kita karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maka diingatkan, jangan ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu, jika Paulus juga dalam teks ini menekankan mereka orang Kristen dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, bersunat dan tak bersunat di dalam teks ini, ketika Paulus mengatakan agar tidak ada perseteruan yang membuat perpecahan bagi orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang Yahudi bersunat secara lahiriah. Ketika itu menjadi suatu perseteruan,
Maka dengan keras Paulus menegur mereka, ingatlah, dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi sampai seterusnya, dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Kita mau diingatkan juga dalam ayat 14, dialah, karena di dalam dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Itu tadi yang diingatkan. Sehingga dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, sehingga kita diperdamaikan dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu kewarganegaraan kita saat ini sebagai warga kerajaan Allah adalah di dalam iman kepada Kristus sebagai keselamatan itu. Maka untuk menjadi warga kerajaan Allah yang hidup, tentu harus ada jalan penghubung. Itulah salib. Dan di dalam salib itu telah dikorbankan darah Yesus yang kudus. Dan itulah persembahan penghapusan dosa bagi kita. Sehingga kita mau katakan, di dalam Kristus kita sekarang dekat kepada Bapa yang dahulu jauh karena dosa. Di dalam Dia kita mau katakan, teks pada minggu-minggu yang lalu kita diingatkan dalam Yohanes 3 ayat 36, yang tidak menerima anak tidak akan ada kehidupan, malah murka Allah tetap bagi mereka. Saat ini Paulus mau mengingatkan, ketika ada ketentuan dalam hukum Yahudi, dalam hukum Taurat merupakan perjanjian kepada Abraham yakni sunat. Ketika itu menjadi suatu perseteruan yang menjadikan mereka sebagai pengelompokan yang mengeksklusifkan, maka di sini pun Paulus mengingatkan sebagai warga kerajaan Allah untuk menghilangkan perseteruan itu. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 3, kitalah orang-orang bersunat yang beribadah dalam roh Allah yang bermegah dalam Yesus Kristus. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu dalam Galatia. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang berarti. Sunat yang benar adalah sunat yang dalam hati secara rohani, bukan lahiriah. Maka dalam Kolose 2:11 dikatakan, di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, kamu telah disunat bukan dengan tangan manusia, tapi dengan sunat Kristus di dalam baptisan. Itulah sekarang yang sudah menjadi suatu perjanjian yang menjadikan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika Paulus di sini hendak menyadarkan mereka untuk setiap keberadaan mereka, siapa yang menerima Kristus dan yang dibaptis, mati dan bangkit bersama dengan Dia, dan dia adalah ciptaan baru yang tadi sudah dibatalkan dan sudah dihilangkan. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dunia sebagai penggenapan hukum Taurat, kita mau diingatkan bahwa adat Yahudi tidak lagi menjadi suatu hal yang kita lakukan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, satu Tuhan di dalam juru selamat yakni Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan. Perintah telah dilakukan dan diingatkan, dikatakan dalam Matius. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga ketika kita yang mau menerima Kristus di dalam ciptaan baru,
kita juga diingatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis agar Allah mengampuni engkau. Kita tahu baptisan adalah menjadikan kita hidup baru, dan itu juga adalah menjadi perintah perjanjian baru bagi kita. Maka kita satu di dalam baptisan. Yahudi Yunani tidak ada lagi. Itu diingatkan dalam 1 Korintus 12. Ketika dalam Kolose 3:11 juga mengingatkan kepada kita, orang Yunani, Yahudi, bersunat tak bersunat, orang barbar, orang Krik dan lain sebagainya. Kita katakan semua yang mengaku menerima Kristus sebagai keselamatan, kita satu di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih, karena di dalam salib dan darah Yesus di dalam kematian telah menunjukkan tembok pemisah telah dirubuhkan dan hukum Taurat dibatalkan, dirubuhkan. Maka melalui kematian dan kebangkitannya kita mau katakan portal perbedaan itu telah dibuka. Sekarang kita yang sudah menerima Kristus dan dibaptis, kita mau menunjukkan hidup baru di dalam pertobatan. Untuk itu Bapak Ibu sebagai Kristen sejati saat ini, kita yang sudah menerima Kristus keselamatan itu, ketika masih ada Kristen tanpa pertobatan dan tanpa hidup baru, itulah yang hanya Kristen KTP dan yang masih dihidupi oleh kehidupan duniawi. Di paingot dohita di buku Editai nomor 122 ayat 3. Kristen au hape hutondong dalan ha maguani. Harusnya tidak begitu lagi. Kita yang sudah menerima Kristus itu. Maka ketika masih ada juga sampai saat ini Kristen tanpa pertobatan dan hidup baru, identik menganggap diri paling benar, paling kudus, paling sempurna. Orang lain dianggap hina, tidak selebel dan tidak menghargai orang lain atau teman. Itu yang harus kita buang saat ini melalui teks kita di minggu ini. Karena ketika kita masih melakukan hal yang demikian, hidup kita masih di dalam kegelapan dan hal dunia. Ketika kita kekristenan kita sudah hidup baru menerima baptisan itu, tapi masih membeda-bedakan orang lain yang ada yang seiman dengan kita, serasa kita menganggap mereka pendatang asing. Karena ayat 19 juga mengatakan di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi warga kerajaan Allah yang kudus. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika keberadaan kita saat ini menjadi Kristen yang mau menunjukkan pertobatan dan hidup baru, kita dikumpulkan di tengah gereja dan di gereja Kristus adalah sebagai kepala uluni huriai. Maka Kristuslah menjadi batu penjuru setiap gereja. Dan iman kita kepadanya adalah kita mau dibentuk untuk semakin kokoh, kuat, rapi tersusun, dikatakan dalam teks kita ini yang diingatkan oleh Paulus, karena kita mau gereja yang mau bersatu dan berdamai adalah gereja yang tetap menekankan bagaimana Kristus yang penuh kasih dan damai sejahtera itu telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga sekarang pun apa yang mau diingatkan oleh tema kita, Hasadaon dohot hadamion, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Ini menjadi penekanan untuk tema minggu kita Bapak Ibu. Mari kita di dalam kesatuan, di dalam kedamaian itu untuk saling menopang, saling membantu,
saling mengasihi, rukun dan damai, menghargai untuk menghilangkan perbeda-bedaan itu. Di edita anong di paingot 656 sada mahita Kristeni marsoba Tuhani Kristus keselamatan kita. Ketika kita rukun dan damai di dalam satu kesatuan sebagai Kristen yang mau melakukan perintahnya, dengan mau saling mengasihi untuk peduli dan untuk saling menghargai dengan menghilangkan perbedaan, tentunya itulah yang mau diingatkan Paulus di dalam teks kita ini. Maka Bapak Ibu, untuk menjadi umat pilihan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus oleh pemeliharaan rohnya, kita yang mau dipakai untuk saling menopang dan menguatkan di dalam kehidupan kita dan di masa pandemi saat ini. Kita jangan terpecah-pecah oleh karena adong nahona COVID, adong nasohona COVID. Tapi bagaimana kita untuk saling menopang, menguatkan. Sungguh indahnya hidup rukun, damai di dalam satu kesatuan. Itu diingatkan juga dalam Mazmur 133. Celamulo neng dohonot nado di bagasan ngoluta sigano pari, ulinai dengganai tutu, namar dame sonang, akan ang tinobus ni Kristusi di ngulu sigano pari. Buku Ende kita nomor 122 juga telah mengingatkan, idahina denggani akan nasarohai, parpambainan na burjunang hatana pe tutu. Mula di ayat sia di dok, say padomu mamuse naso olo saur dope nang perohanamion say pasada ma toktong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, kesatuan dan damai itu hendaknya semakin melekat di dalam kehidupan kita. Ai tusido hita tarjo asatung boy hita rap dohot ibana. Nunga ditebus hita jala dipanubus yonima asalam arga hita patuduhon panubusyoni saita uloima tarikotima hasadauni. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam kasih-Mu yang telah memberikan Kristus menjadi tebusan bagi kami untuk tidak membedakan dari berbagai suku. Setiap keturunan atau setiap orang yang mengaku dan percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, baginya ada kehidupan dan jalan keselamatan hanya di dalam Dia. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, yang menjalani isolasi di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang menguatkan mereka. Pandemi yang masih kami hadapi saat ini, biarlah di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semakin tahu untuk berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan, dan Tuhan akan memenangkan kami melawan masa pandemi yang kami hadapi. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang menjalani saat ini, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Dan kami membawakan dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit dan isolasi mandiri. Tuhanlah yang menguatkan mereka. Inang Nyonya Jenny Kristina Stormin Borusi Matupang, Nyonya Jessica Pangaribuan Borusi Majuntak, Amang Situa Saud Simbolon, Nyonya Rohana Simbolon Borunai Bahu, Ani Boru Opus Sunggu, Bapak Hilmar Munte, Tristan Nababan, Angelinca Boru Nababan, keluarga Apollos selain Boru Siagian beserta dengan anak-anaknya. Nyonya Marisi Hutahayan Boru Sinaga, Theodora Sitomorang, Karel Hutahayan, Nyonya Farama Aris Matupang Boru Simangunsong, Bapak Manupak Sinaga, Bapak Marajo Silalahi, Nyonya Purasta Lintong selain Boru Sitorus, Nyonya Tianggur Simorangkir Boru Sihaan,
Nyonya Longgom Ida Panjaitan Boru Situmorang, Bapak Heni Dunan Situmorang, Nyonya Clara Hutahayan Boru Sibuya, Situa Nyonya Maria Uli Tamba Boru Raja Guguk, Nyonya Maina Hasiguan Boru Parapat, Bapak Mangatas Pardidi, Nyonya Dora Pandiangan Boru Huta Barat, Nyonya Rosella Simajuntak Boru Sitanggang, Bapak Julian Warnanggolan, Nyonya Murni Nenggolan Boru Huta Barat, Nyonya Teresia Tambun Boru Sibuya, Toga Manurung, Bapak Uluan Siagian, Bapak Maraden Sitorus, Bapak Situa Paimin Hasibarani, Nyonya Tiobonur Simajuntak Boru Silalahi, Bapak Jesaya Simajuntak, Bapak Todo Simajuntak, Erik Sinaga, Kaisar Naibarho, Ramli Nenggolan, Bapak Situa Poltak Pardede, Nyonya Ida Lumongga Simajuntak Boru Pasaribu, David Sihombing, Nyonya Roselin Purba Boru Sihite, Bapak Situa Maringan Purba yang dirawat mereka di rumah sakit, Kizia Boru Parapat, Riko Sitinjak dan saat ini juga masih dirawat, Nyonya Yuli Simajuntak Boru Silitonga, Rugun Boru Simangunsong, Rondang Boru Simangunsong, Bapak Situa H. Panjaitan, Bapak Walsen Sihaan, Bapak John P. Simangunsong, Situa Nyonya Roskasanya Lubat Tobing Boru Huta Galung, Nyonya Matilde Aritonang Boru Pasaribu, Nyonya Theodora Hasibuan Boru Manurung, Nyonya Tiarma Sitorus Boru Tambun, Bapak Mangatas Napitupulu, Nyonya Nur Haida Napitupulu Boru Hutapea, Aprilia Boru Si Lain, Hakase Hasiholan Saragi. Semuanya Tuhan ada di dalam tangan pengasihan-Mu, mereka semua jemaat-Mu, kiranya Engkau mengasihi mereka dan biarlah Engkau yang selalu melihat untuk menguatkan mereka, mengembalikan imun mereka supaya lebih semangat lagi untuk ke depan. Inilah doa kami ya Bapa, kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan bernyanyi dari buku Ende nomor 656. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.